Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dari hati yang paling dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita isi dengan ibadah, yang bisa kita isi dengan taubat kembali kepada Allah, yang bisa kita isi untuk merenungi, untuk mentafakuri, untuk mengintrospeksi kehidupan kita, yang mana setiap hari semakin berkurang kesempatan kita untuk beramal, setiap saat semakin berkurang. Mudah-mudahan usia atau umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan surah Maryam ayat ke 60, 61 atau 62. Ayat ke-59 sudah Allah jelaskan bahwa Allah menyampaikan kepada kita tentang umat-umat terdahulu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Setelah di antara keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu ada orang-orang yang berbeda sifatnya dengan orang-orang sebelum mereka, yaitu mereka inilah orang-orang yang meninggalkan salat dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayyah, maka mereka akan ditimpakan kebinasaan. Tetapi Allah tidak memutus harapan mereka, sehingga Allah buka pintu taubat walaupun tadinya mereka bergelimang dengan dosa-dosa besar, meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah katakan illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang kembali kepada Allah, bertaubat, yakin dan dia beramal saleh, maka kata Allah faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan Allah masukkan ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan Allah tidak akan menzalimi mereka sedikit pun. Kemudian di ayat ke-61 Allah jelaskan seperti apa nanti surganya, jannati adnil lati wa'adar rahman, surga yang Allah Maha Pengasih Penyayang menyiapkannya kepada ibadahu, hamba-hambanya.
Tentunya surga ini tidak dinampakkan bil ghaib, tidak bisa dilihat. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya apa yang Allah janjikan itu pasti akan ada. Sebuah kepastian. Jadi tidak diragukan lagi. Orang beramal kalau ada sebuah kepastian, insya Allah dia akan rajin. Itu salah satu motivasi. Aku pegawai wadihkam berapa sehari upahnya? 150. Rajin. Yalah. Karena ada kepastian. Begawi dulu kena imbahnya mana jauh membari. Nah, ini keraguan nih. Yalah. Begawi dulu kena bila sore kena bisa jauh mau upah. Nah, ini begawinya kira-kira setengah-setengah. Tapi kalau sudah ada kepastian sehari 500.000, wah. Cangkal benar sih. Karena di sini juga Allah memberikan kepastian kepada kita. Pasti. Agar supaya apa? Agar supaya kita termotivasi, rajin. Yalah. Rajin kita. Itu salah satu motivasi dari Allah. Kemudian Allah ingin menjelaskan tentang surga. La yasma'una fiha lagwan illa salaman. Mereka di dalam surga tidak akan pernah mendengar perkataan yang sia-sia kecuali ucapan selamat. Selamat, selamat artinya kegembiraan. Kemudian ditambah lagi walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyah. Dan mereka diberi rizki di dalam itu surga. Kalau istilah dalam Al-Quran ini bukratan wa asyiyah, pagi dan petang. Di dalam hadis dijelaskan nanti di akhirat itu tidak ada lagi yang namanya pagi, petang, malam, sore. Ini hanya Allah ingin mendekatkan tasawur, pemahaman kita. Pemahaman kita. Bagaimana orang yang diberi nikmat pagi, diberi nikmat sore, siang, diberi nikmat semua nikmat, kira-kira rasanya seperti apa hidupnya? Nah, ini di dunia seandainya, tapi kalau di akhirat beda. Nah, sebelum ke sini tadi ulun sempat memprint satu buku yang berjudul Jami' Awsafil Jannah. Jami' Awsafil Jannah. Sifat surga yang dijanjikan oleh Allah itu seperti apa? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Surga itu yang terbayang di bayangan kita, kalau sudah surga pasti yang terbayang dan terlintas dalam pikiran kita itu adalah nyaman. Yalah. Sehingga sampai ada kita mengucapkan kalau kenyamanan itu muhajir asa di surga. Yalah. Karena dalam mindset kita, dalam pikiran kita, dalam otak kita ini kalau mendengar surga itu pastinya nyaman. Yalah, si dintujar hidup, masya Allah surga dunia. Nah, berarti itu nyaman katanya. Yalah, surga itu ya kalau dalam literal bahasa, istilah dalam bahasa Arab itu adalah kebun. Kebun yang banyak pohonnya, itu namanya surga. Jannah. Tapi kalau dalam istilah agama itu adalah hari pembalasan yang baik dan sifatnya selamanya. Selamanya. Beda dengan kita di dunia. Ya Allah, kada selamanya. Dan nikmatnya sempurna. Nah, sempurna. Hendak memakan jambu tapi gigi kada ada. Nikmatlah sempurna lah. Kada sempurna nikmat. Ya Allah. Hendak makan jagung gigi kada ada. Sempurna lah nikmat. Nikmat jagung ada berisi kawan nukar tapi memakan kena awak. Itu kada sempurna karunia nikmat. Itu kada sempurna walaupun nikmat diberikan, cuma kada kawan menikmati. Yalah. Orang imbah sebutin jagung tuh kakak makan 10 menit selesai. Seorang sejam udah imbah. Memang karena kada ada alatnya, nikmat gigi dicabut.
Jadi sempurna itu nikmat. An-na'imul kamil, sempurna, nikmat yang sempurna. Wal ladzat al-baqiyah. Nah, ini bedanya. Rasa nyamannya itu terus menerus. Kita biasanya kalau sudah makan iwak panggang nyaman, imbah makan tuh bisa kata nyaman lagi tuh kebanyakan makan. Yalah, kebanyakan makan sehingga sakit parut. Tapi nyamannya di akhir itu terus menerus. Bayangkannya lagi Bian. Ini semua diberikan oleh Allah surga ini kepada hamba-hamba yang beriman. Pada hamba-hamba yang beriman. Tentunya ini setelah terjadi hari kiamat. Makanya kita dalam masjid ini kada ada masuk surganya tadi. Karena belum kiamat tadi. Ya kan? Nah. Itu definisi daripada surga. Jadi kenapa Allah ciptakan itu surga? Karena Allah ingin menghormati, memuliakan kepada hamba-hambanya yang bersyukur, yang taat. Walaupun ketaatan kita kepada Allah itu tidak sebanding dengan yang kita terima nanti. Tidak sebanding. Cuman kata ulama, amal ibadah itu menentukan derajat seseorang di dalam surga. Masuk surga bukan karena amal kata Rasul, tapi nanti yang menentukan derajat di surga itu adalah amal ibadahnya. Karena surga itu berbagai macam derajatnya. Di mana surga itu anaknya? Surga itu sekarang kalau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada, dan neraka sudah ada. Kalau pahamnya orang-orang Mu'tazilah belum ada. Karena setelah hari kiamat hanya diciptakan. Karena kalau ada sekarang menurut mereka itu sia-sia. Karena mereka memakai logika mereka. Buat apa surga diciptakan sekarang kalau ada yang masuk surganya lagi? Sia-sia itu, dan Allah tidak melakukan perbuatan sia-sia. Jadi kehinaan. Tapi paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, surga dan neraka itu sudah ada. Nah, mereka mengkias dengan barang yang ada di dunia itu, orang-orang Mu'tazilah. Sesuatu itu perlu pemeliharaan, perlu penjagaan. Itu kalau alam dunia. Ini kan beda alam sudah. Dimensinya sudah berbeda. Ada pertanyaan, di mana itu surga? Dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Kisah Nabi Mi'raj itu. Jadi surga itu adalah di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh. Di atas surga itu namanya Al-Arsy. Ini ada keterangannya ini. Waktu Isra Nabi Mi'raj di langit ketujuh, Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Allah. Di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Di langit ke-5 dengan Nabi Harun. Di langit ke-4 dengan Nabi Yusuf. Di langit ke-3 dengan Nabi Idris. Di langit ke-2 dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi setelah langit ke-7 itu surga di atas. Di atas surga itu Arsy. Berdasarkan tempat menurut ayat-ayat Al-Quran. Nah. Dalam hadis Isra itu kan ada, dalam hadis Mi'raj itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis, "Tsumma intalaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha." Kemudian Jibril membawaku sehingga sampai ke Sidratil Muntaha setelah langit ketujuh.
wa ghasyiyaha alwanun la adri ma hiya. Di situ di Sidratul Muntaha itu ada warna-warna yang menutupi, kata Nabi, saya tidak tahu. Tsumma adkhaltu al-jannata. Kemudian kata Rasul, saya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Balik bujurlah masuk surga. Fa idza fiha habailul lu'lu. Nah, itu berarti surga itu adalah di dekat Sidratil Muntaha, di atas. Jelas sekali hadisnya. Memang ada perbedaan ulama, tapi semuanya mengarah ke sana. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, mana itu surga? Nabi menunjukkan di atas. Dan Nabi menyuruh kalau kita minta surga, mintalah surga al-firdaus. Fa innahu a'la al-jannah. Karena surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi, wa awsatul jannah. Dan surga yang paling sempurna. Wa saqfuha arsyur rahman, kata Rasul dalam hadis sahih. Atapnya di atasnya surga itu adalah arsy. Arsy. Nah, itu letaknya. Letaknya itu surga. Kemudian luasnya. Dalam ayat Al-Quran itu kan ada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian, bersegera untuk mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah, dan bersegera juga untuk mendapatkan surga. Jadi kalau ada amal yang baik itu kita disuruh bersegera, jangan menunda. Arduha, luasnya itu as-samawati wal ard. Kalau boleh diumpamakan, kata ulama, itu tasbih namanya. Perumpamaannya seluas 7 langit dan bumi. Bayangkan diisi tanah 100 hektar gimana sebanyak banget. Nah, ini 7 langit dan bumi. Di ayat lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard. Dalam hadis, qumu ilal jannah ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah pada hari Badar, itu perang Badar, Rasulullah memberikan motivasi kepada sahabat, ayo bangkit untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, memberi semangat kepada orang-orang muslimin pada waktu perang Badar itu. Sehingga ada salah seorang sahabat yang bernama Umair ibnul Hamam al-Ansari, sahabat Ansari ini, ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit, 7 langit dan bumi. Jangan langit nomor diurak kayak langit bumi seluas itu, luas banget. Kalau membayangkan kita lah, nah oke, membayangkan. Qala na'am, ujar Nabi, ya. Qala bakhin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahmiluka ala qaulika hadza. Dia berkata, ya bahasa gitu tuh. Ujar Nabi, apa nang kamu jadi kamu ucap nang gitu tuh? Qala la wallahi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, demi Allah, inni raja'atan an akuna min ahliha. Ulun mudahan termasuk dari penghuninya surga itu. Nah, sahabat tuh
Apa kata Nabi? Qala, dalam riwayat Muslim tuh, fa innaka min ahliha. Nah, ini sahabat yang dinyatakan oleh Rasul jelas. Kamu memang dari ahli surga itu. Kenapa? Akhraja tamarat min qarniha. Maka kurma yang dia masih di dalam mulutnya yang dia makan itu dia keluarkan. Faja'ala ya'kulu minha, sebagian dia makan. Qala la in ana huyitu, kalau aku masih diberi waktu hidup, hatta akula tamarat hadhihi innaha lahayatun tawilah. Kalau aku masih diberi hidup, aku mengunyah kurma yang sedikit ini terlalu lama kayaknya hidupku. Saking rindunya dengan surga, terlalu lama kata beliau itu. Parama bima kana ma'hu minat tamar, maka yang ada masih di dalam mulut beliau langsung beliau muntah keluarkan. Tsumma qatala hatta qutila, kemudian dia berperang sehingga beliau mati syahid. Jadi hendak beliau aku masih mau ngunyah ini aja sidin, cara bahasa kita tuh kalawasan hidup di dunia nih. Kalawasan hendak bala sudah lakas masuk surga. Dalam riwayat hadis dijelaskan ma bainas sama'id dunya wallati taliha masilata khamsa mi'ati amin. Ibnu Mas'ud itu dijelaskan bahwa antara langit dunia ini, antara kita ini kan 7 lapis kelujar lah. Waktu Isra Mi'raj itu kan dijelaskan langit ke 1, ke 2, ke 3. Itu antara satu dengan kedua itu jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Kalau mulai di Jakarta ke Jeddah cuma 9 jam. Inilah, ini perjalanan 500 tahun, kira-kira jauh antara satu langit dengan yang kali berapa? Kali 7, 3.500. Yalah, betul lah. Oh, ya, banyak los banget tuh. Dan tebalnya langit itu dijelaskan, setiap langit itu tebalnya perjalanan 500 tahun pulang. Tebalnya langit, sebutin langit itu. Nah, dalam Isra Mi'raj itu kan ada pintunya langit itu. Ya kalah, dibawa oleh Jibril Nabi ke langit pertama, diketuk, kemudian ditanya siapa, kata Jibril saya, kemudian ditanya siapa denganmu, Muhammad, kemudian ditanya lagi apakah dia sudah diutus, iya sudah diutus, baru dibukakan pintu. Gitu semua antum. Jadi berarti 14 kali 500, iyalah 7.000 tahun. 7.000 tahun luasnya perjalanan. Kalau dibayangkan lagi itu. Bahkan dalam hadis sahih dijelaskan al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu 100 derajat. Ya kayak hotel tuh jurang untuk bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 100. Kayak betul. Baina kulli darajataini kama bainas samai wal ardh. Setiap derajat itu satu tingkatan itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Kita membayangkan lah. Ilahi sekedar ingin memahamkan. Wa innal firdausa a'laha darajah. Surga Firdaus itu yang paling tinggi. Wa minha tafjuru anharul jannah, dan dari Firdaus itulah mengalir 4 sungai surga. Di atasnya aras. Fas'alu al-firdaus kata Rasul. Maka kalau kamu minta, mintalah surga al-firdaus. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nah, itu. Kayak apa kira-kira surga yang luasnya perjalanan 7.000 tahun. Bayangkan ya. 7.000 ada 7.000 tahun perjalanannya. Luasnya. Itu tentang luas. Jadi dalam betapa amun surga nangka itu luasnya. Di mana neraka andaknya?
Nah ini karena memikirkan logika. Ya lah, mun surga sudah nengka itu, di mana lagi neraka andaknya jam? Nah ini orang memainkan logika. Boleh jawab lang kita betul. Amun datangnya malam, di mana siang tuh andaknya? Ya lah, itu kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Jangan kita bayangkan kekuasaan Allah itu seperti kekuasaan orang-orang yang berkuasa atau kekuasaan makhluknya terbatas. Kalau saking betapa itu kita imani aja sudah selesai. Ya lah, karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Nah, ada mungkin itu luasnya aja sebab dunia ya Pak, libak mana neraka bandak. Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Tapi manusia itu kadang-kadang suka menggunakan logika. Menggunakan logika itu memang ada tempatnya, ya lah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kekuasaan Allah, kita lagi. Akal kita sudah, jangankan itu, roh yang ada di awak kita aja kita kadang melihat, ya lah. Di awak seorang tuh, kadang kau melihat. Apalagi yang jauh-jauh. Nah itu ada yang kadang-kadang itu. Kemudian tentang derajat sudah dijelaskan ya. Derajatnya itu macam-macam. Sehingga di dalam Al-Quran itu dijelaskan wal-laili idza yaksha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa wa inna sa'yakum lasyatta wa inna sa'yakum lasyatta. Jadi derajat surga itu ada dua macam. Ada yang derajat besar itu yaitu dengan 100 derajat surga Firdaus paling tinggi. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana wa shalla salawata wa hajjal baita la adri adhkuru zakah am la illa kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu in hajara fi sabilillah aw makatha bi ardihi allati wulida fiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia berpuasa Ramadan kemudian dia salat, kemudian dia haji kalau mampu. Kata Muaz, aku kada ingat adakah waktu itu disebut masalah zakat gitu atau kada ingat meriwayatkan hadis. Kecuali haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu. Bahasa yang paling mudah, pasti Allah ampuni dosanya. Jadi nyamannya Allah kadang alih itu. In hajara fi sabilillah au makatha bi ardihi, kalau dia bisa hijrah atau dia tinggal di kampung halamannya tapi dia melaksanakan syariat. Sehingga kata Rasulullah mengatakan zarin nas, biarkan manusia beramal. Fa innal jannata mi'atu darajah. Karena surga itu ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ardh. Sama itu. Jadi banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang derajat surga. Banyak sekali. Ada yang namanya setiap saat bisa naik derajatnya, dipindah dari kelasnya, dari hotel umpamanya bintang 3 naik ke bintang 4, naik ke bintang 5. Karena apa? Karena ada hadis yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil. Orang yang mengamalkan Al-Qur'an, kata Nabi, dia membacanya dengan tartil dan dia mengamalkannya. Maka nanti di akhirat disuruh membaca itu kama kunta turattilu fid dunya, seperti engkau membaca di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin tak. Nanti di mana akhir dan paling terakhir membaca, disitulah nanti tempatnya dalam surga. Semakin tinggi mulianya orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi motivasinya itu luar biasa. Nah itu tentang derajat orang di dalam surga. Nah kemudian tentang gambarannya. Gambarannya itu tadi sudah dijelaskan bahwa
yang paling tinggi itu adalah surga Al-Firdaus. Di dalam surga Firdaus itu pula ada derajat-derajatnya. Jadi suatu surga itu derajat-derajatnya ada lagi. Jakanya kita boleh bandingkan tuh di hotel umpamanya ada hotel standar. Ya kalau hotel bintang 5 tuh ada yang standar ya lah. Ada yang apalagi kelasnya tuh. Macam-macam kelasnya tuh. Kelasnya ada nang deluk apakah lagi ngaran-ngarannya tuh. Yalah. Nah, padahal itu jauh bangunannya. Nah, ini surga Firdaus itu tinggi sudah, tapi di dalam situ masih ada lagi kelas-kelasnya. Itu tergantung amalnya. Dan yang paling tinggi adalah surga yang ditempati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Firdaus. Itu macam-macam. Sehingga kita disuruh tuh, biasanya setelah orang azan itu kan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar orang adzan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, artinya disahuti. Ya Allah. Seseorang pernah ditanya, menyahuti adzan itu termasuk zikir. Zikir yang paling utama itu apa? Secara umum ulama menjelaskan zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur secara umum. Tetapi kalau mau dikaitkan dengan waktu dan tempat, di mana kalau zikir itu saat itu dibutuhkan, maka itu melebihi pahalanya daripada membaca Al-Quran dan dengan tadabbur. Maunya gini, kita sedang baca Quran, tiba-tiba orang adzan. Apakah kita lebih afdal membaca Al-Quran atau menyahuti orang adzan? Ulama menjelaskan yang afdal saat itu adalah menyahut orang adzan. Tempat dan waktunya itu mempengaruhi. Antara adzan subuh dengan qomat, apakah baca Quran atau istighfar? Maka itu yang afdal adalah salat sunnah subuh, karena di situ waktunya, ya kan? Nah, itu yang afdal. Cuman tadi secara umum itu adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabburi, dengan mentadabburinya. Itu secara umum. Kemudian macam-macam itu surga dalam kitab, dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Ummar Rabi bintal Barra wa hiya Ummu Harithah ibni Suraqah. Seorang perempuan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Nabi Allah, ala tuhadditsuni an Harithah." Jadi anak beliau yang bernama Harithah ini terbunuh waktu perang Badar. Lalu ibunya, Ibu Harithah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kawakah pian mengesahkan ulun tentang anak ulun yang bernama Harithah?" Fa in kana fil jannah sabartu. Kalau inya di surga, aku sabar, tenangnya ke bahasa kita nih. Wa in kana ghaira dzalik, kalau tidak, istahadtu alaihi fil buka, maka aku akan menangis sejadi-jadinya, ya bahasa kita tuh. Sejadi-jadinya karena sudah wafat, sudah terbunuh di perang. Kalau di surga tenang, tapi kalau inya ada di surga, aku akan menangis sejadi-jadinya, ya bahasa kita adalah tahattu fil buka. Baqala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Umma Harithah, wahai ibunya Harithah, innaha jinanun fil jannah. Di surga itu banyak surga-surga. Artinya mana? Satu surga itu banyak. Wa inna banaka asaba al-firdaus al-a'la. Sesungguhnya anakmu sekarang berada di surga Firdaus yang paling tinggi.
Nabi melihat. Nabi itu menyampaikan itu tentunya berdasarkan wahyu dari Allah. Nah itu di Firdaus. Nanti kita sambung insya Allah karena kitab ini hampir 500 halaman. Kisah surga coba. Mudahan itu masuk beratan. Ini adalah motivasi kita. Ya Allah, memotivasi kita. Karena Quran ini kan banyak memotivasi lawan kita. Hadis itu banyak memotivasi lawan kita. Berada di sini mungkin karena salah satunya karena motivasi dari hadis-hadis Rasul. Iyalah. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain nanti kita sambung. Dan ulun banyak minta maaf kalau ada hal-hal yang ada nyaman biar dengar dan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.